Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan dikabulkan segala hajat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq. Al-Haq adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-52. Al-Haq artinya yang maha benar. Dalam Al-Qur'an banyak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ini. Di antaranya summa ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Artinya kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaannya, dan dialah yang paling cepat orang yang menghitung. Maksud Al-Haq, maha benar Allah Subhanahu wa taala, yaitu maha benar pada zat, maha benar pada sifat, dan maha benar pada perbuatan dan pada hukum-hukumnya. Pertama, maha benar pada zat, yaitu adanya zat Allah Subhanahu wa taala itu benar, sedangkan adanya zat selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak benar atau batil. Adanya zat Allah Subhanahu wa taala itu wajib, sedangkan adanya zat kita adalah harus atau mungkin. Adanya makhluk berupa bumi, gunung, langit, awan, dan lain sebagainya hanya diadakan, sedangkan yang adanya tanpa diadakan dan tanpa disebabkan sesuatu sebab, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada sebenarnya hanyalah Al-Haqqu, Allah Subhanahu wa taala. Kedua, maha benar Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifatnya, artinya maha benar Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa, maha berkehendak, maha benar mengetahui, maha benar melihat, maha benar mendengar, maha benar hidup, dan maha benar berkata-kata. Dan juga perkataannya pun adalah hak atau benar. Tidak ada satupun kalam-kalam perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak benar. Apa yang dijanjikan dan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an semuanya benar dan terjadi. Seperti penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengenai kejadian alam semesta, dari penciptaan manusia, bumi, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya, semuanya sesuai dengan kejadian sebenarnya dan terbukti melalui ilmu pengetahuan modern. Dan seperti berita atau cerita tentang kejadian-kejadian yang telah dan yang akan terjadi. Satu contoh dalam surah Al-Qasas ayat 57 disebutkan, awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan billadunna walakinna aksaruhum la ya'lamun. Artinya, dan apakah kami tidak menempatkan bagi mereka tanah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam buah-buahan sebagai rezeki dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Disebutkan dalam ayat itu bahwa di tanah haram akan dikumpulkan buah-buahan yang ada di dunia. Ini sekarang terbukti dengan adanya buah-buahan di sana, bahkan buah yang tidak ada pada musimnya pun ada. Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah dan hijrah ke Madinah. Sampai beberapa tahun
beliau tinggal di Madinah, beliau rindu kota Mekah. Lalu turun ayat, la tadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminin. Artinya, sesungguhnya engkau akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dengan aman. Setelah 9 tahun lebih Rasulullah SAW di Madinah, kemudian pergi untuk merebut kembali kota Mekah. Akhirnya beliau dan para sahabat bisa masuk kota Mekah dengan aman dan kemenangan tanpa menumpahkan darah. Ketiga, benar pada perbuatan dan hukum. Maksudnya yaitu bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya Al-Haq. Firman Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqta hadza batila. Artinya, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Selain pada perbuatan, Allah Subhanahu wa taala juga maha benar pada hukum-hukumnya. Apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala semuanya benar. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat.